Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat anak-anakku. Ayo kita tetap semangat. Pagi ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu tugas untuk belajar dan melaksanakan pembelajaran. Anak-anak, di dalam pembelajaran ini, karena setelah diadakan penilaian akhir semester atau yang disebut dengan PAS pada semester 1, khususnya kelas 8, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, itu kemarin Bapak melihat ada beberapa anak yang memang belum tuntas, ya. Jadi belum tuntas. Belum tuntas di sini artinya bahwa indikator-indikator yang akan dicapai atau yang akan dituju ini belum tercapai. Sehingga mau tidak mau harus ada ulangan kembali atau yang disebut dengan remedial. Nah, di dalam remedial ini tentunya saya akan menyampaikan beberapa hal yang memang sesuai dengan indikator, bahwa indikator tersebut berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak. Jadi, saya mohon kepada anak-anak dan sangat mengharapkan sekali untuk melihat dan menonton dari video yang saya sampaikan ini sampai selesai. Karena setelah nanti selesai kalian menonton video ini, kalian insya Allah akan bisa menjawab dari soal-soal yang akan Bapak sampaikan setelah kalian menonton video ini, dan diperhatikan dengan seksama. Cermati. Bapak akan sampaikan secara pelan-pelan. Untuk pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai sebuah teks berita. Jadi sebuah teks berita. Di dalam sebuah teks berita ini ada indikator yang belum dicapai, yaitu mengenai unsur-unsur berita. Padahal setiap kita pembelajaran daring kita sudah sampaikan, tapi di sini ternyata masih ada beberapa anak yang memang belum bisa menyampaikan tujuan daripada unsur-unsur berita tersebut. Saya ulang kembali bahwa yang namanya unsur itu asal-usul, ya. Jadi asalnya itu dari mana sih bentukannya? Seperti orang itu, misalkan orang itu unsurnya apa saja? Tanah, batu. Nah, itu unsur. Kalau kita membuat sebuah minuman, unsurnya apa saja? Misalkan teh manis, berarti unsurnya teh, gula, air. Itu merupakan unsur, jadi asal-usul. Nah, di dalam sebuah berita ini, itu ada unsur-unsur. Unsur-unsurnya itu yaitu yang mencakup dengan 5W plus 1H, yang biasa saya sampaikan ketika pembelajaran berlangsung, ya. Jadi yang pertama itu adalah what, artinya apa. Bagaimana caranya? Di sini biasanya apa ditujukan kepada sesuatu yang terjadi dan disampaikan dalam sebuah berita tersebut. Contoh, ketika kita mendengarkan sebuah berita atau melihat atau membaca di dalam Quran, di situ ada mobil truk beroda 6 terguling di pinggir jalan. Nah, di sini berarti dalam sebuah teks yang saya sampaikan itu ada dua unsur. Unsur apa saja? Unsur apa dan unsur di mana. Ya. Jadi unsur what dan where. Itu dari rumus 5W plus 1H, ya. Jadi di mananya yang mana? Truk di pinggir jalan. Nah, apanya yaitu mengenai truk yang terguling. Nah, ini merupakan indikator yang kemarin saya tulis, ya. Kemudian ini belum dicapai oleh anak-anak karena begitu di dalam sebuah teks tersebut ternyata di sini masih banyak anak-anak itu sekitar 70% belum bisa menjawab, ya. Nah, intinya di sini
belum tercapai. Yang kedua, saya mengulas pada indahnya berpuisi. Di dalam pembelajaran indahnya berpuisi, di dalam sebuah puisi ini, indikator yang belum bisa dicapai oleh anak-anak, yaitu yang pertama adalah mengenai pencitraan ya. Jadi ada namanya citraan di dalam sebuah puisi. Kemudian yang kedua itu mengenai gaya bahasa. Kemudian ada yang disebut satu lagi menentukan rima. Nah, ini menurut saya rima ini kan sudah disampaikan bahwa rima merupakan persamaan bunyi pada akhir baris di setiap puisi ya. Kalau kita melihat ada sebuah puisi, tetapi ini merupakan pantun ya. Pantun juga termasuk puisi masalahnya. Nah, dalam pantun itu kan ada kemumu di dalam semak, jatuh melayang selaranya. Nah, di situ kan pertama K ya. Yang kedua adalah A. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembayang apa gunanya. Nah, di situ kan memiliki persamaan bunyi atau yang disebut dengan rima atau sajak, sama saja itu. Itu berarti sajaknya A, B, A, B. Rima itu adalah persamaan bunyi. Ternyata setelah diketahui bahwa misalkan baris pertama ini rimanya apa, yang baris kedua ini rimanya apa. Yang kedua mengenai citraan ya. Citraan itu adalah merupakan indera. Alat indera yang ada dalam tubuh kita ini. Ketika kita membaca puisi atau mengungkapkan sebuah puisi dalam sebuah literasi, maka ada namanya citraan, yaitu citraan penglihatan ya. Penglihatan, kemudian ada penciuman, ada pendengaran, kemudian ada perasaan, ada perabaan ya. Jadi itu namanya citraan. Citraan-citraan tersebut, kalau misalkan ada citraan penglihatan. Kemarin Bapak itu membuat soal begini. Kau bersembunyi di balik awan. Ketika bersembunyi di balik awan ini berarti dari anggota indera kita ini, apakah di situ melihat atau mendengar, ataukah di situ mencium ya? Kalau bersembunyi berarti kalau kita tahu sembunyi berarti yang tahu adalah mata ya. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa kau bersembunyi di atas awan. Nah, ini adalah merupakan citraan tentang penglihatan. Nah, ini kemarin masih ada beberapa anak itu memang keliru ya. Jadi belum tepat itu di situ. Sehingga saya ulas kembali ya. Kemudian untuk ke yang selanjutnya adalah mengenai iklan. Di dalam iklan ini rata-rata anak-anak bisa mencapai target atau tujuan-tujuannya bisa. Tetapi memang ada beberapa yang ketika disampaikan bahwa iklan, membedakan iklan antara slogan dan poster ini di sini anak-anak masih kesulitan. Jadi kemarin Bapak membuat ada pilihan teks ya, pilihan teks iklan dan slogan. Cirinya iklan itu bergerak. Ya, bergerak. Kemudian ada kata-kata. Itu jadi bedanya dengan poster apa? Lah kalau poster itu kan hanya sebuah kata-kata yang sangat pendek sekali dan biasanya itu ajakan-ajakan atau himbauan-himbauan begitu. Ya. Kemudian kalau kita namanya slogan itu adalah sebuah semacam pepatah yang kita sampaikan dalam tulisan saja, yang biasanya kita tulis, misalkan ada tulisan di dinding atau di sekolah itu ada dinding, biasanya tulisan itu bunyinya begini, bersih itu indah. Nah, bersih itu indah ini merupakan slogan, bukan iklan ya, bukan poster. Nah,
karena tidak diikuti dengan gambar dan tidak diikuti dengan gerak. Jadi di situ anak-anak bagian iklan slogan ini ada beberapa anak yang memang masih belum bisa menyampaikan, dan kemarin ketika di nomor yang 45 ya, nomor terakhir itu ada pembuatan iklan di situ ya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa melaksanakan. Nah, barangkali itu saja indikator-indikator yang saya anggap, yang Bapak anggap belum selesai dan perlu diselesaikan oleh anak-anak yang memang saya anggap akan mengikuti remedial. Oleh karena hal tersebut, anak-anak harus menonton video ini sampai selesai, dan kemudian nanti akan Bapak berikan soal setelah menonton video ini selesai ya. Demikian ulasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa diterima, dan kalau mungkin penyampaian terlalu cepat ya mohon maaf, dan nanti kalau misalkan ada sesuatu yang memang membingungkan, bersifat ambigu, kemudian anak-anak belum mengerti, silahkan bertanya langsung kepada Bapak ya. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.